Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, teknisi Deso di sini. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada pembahasan ya, fakta atau mitos. HP setelah masuk air direndam beras sembuh. Gimana teman-teman? Gimana komentarnya? Fakta atau mitos? Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalami HP-nya masuk air lalu direndam beras. Gimana setelah itu? Apakah langsung sembuh atau tambah rusak? Nah, saya pribadi untuk menanggapi hal tersebut, fakta atau mitos rendam beras bisa menyembuhkan HP masuk air? Jawabannya mitos ya. Bukan fakta, tapi mitos. Kenapa mitos? Karena kita akan buktikan di HP yang akan kita bahas ini ya. Jadi HP ini tuh setelah masuk air direndam ke beras, bukannya sembuh, tapi justru merembet dan tambah parah. Berujungnya ya mati total, nggak bisa dipakai. Lalu bagaimana solusinya dan kira-kira apa penyebabnya, kita akan bahas di sore hari ini. Nah, ini cuaca lumayan oke ya, tidak hujan. Kemarin 2 hari ini hujan terus. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan urusannya dan diperlancar rezekinya, amin. Oke, kita akan langsung bahas ya. Ternyata mitos ya. Oke teman-teman, nah ini loh kasus HP bekas masuk air sama pemiliknya direndam beras. Berasumsi setelah direndam beras bisa nyala, tapi ternyata tidak. Ya, ini sudah mulai dari kemarin bilang pemilik itu nyelam di air ya. Sempat dicas, sempat dinyalakan, tidak mau. Nah, seharusnya kalau masuk air itu jangan dicas ya, tapi karena ini sudah diawali dengan pemilik dicas ya wis tak cas. Nah, ini perhatiin ya teman-teman, saat saya buka backdoornya itu masih ada sisa airnya. Nah, jadi menurut saya pribadi direndam air beras itu air bisa menghilang, itu jelas ya tidak terbukti ya, karena ini masih ada airnya. Padahal HP ini bekas direndam beras. Nah itu loh gabay, bukan gabay ya, beras loh. Nah ini ada berapa nih? Ada 4 siung ya berasnya. Nah ini masih segelan ya, kita lepaskan dulu. Jadi ternyata mitos ya, itu menurut saya. Jadi kalau ada kabar yang kalau masuk air direndam beras itu bisa sembuh, ya mungkin kebetulan, tetapi itu bukan solusi. Karena kalaupun dia bisa nyala setelah direndam beras, bukan berarti airnya menghilang ya. Nah ini loh, masih ada sisa airnya. Yang direndam beras terus bisa nyala itu kebetulan ya. Kalaupun bisa nyala, yakinlah dipakai nggak nyampe sebulan tuh pasti ada masalah. Kenapa? Karena air tidak hilang sepenuhnya. Nah ini kita buka ya. Itu kertas indikator pun warna merah ya, artinya ya HP ini nyelam. Ya ini saya buka ya, lalu saya cek untuk bagian sininya tidak begitu
banyak air ya, tapi masih ada sedikit sisa airnya itu. Ya, ini saya copot untuk fleksibel tombol. Jadi ini HP Luna ya, Cinta Luna. Oke, ini sudah saya copot, lalu saya akan tuangkan thinner ya. Thinner sembarang ya, merek apapun itu. Lalu kita gosok-gosok ya. Dan perhatiin, ini saya bersihkan menggunakan thinner, saya sikat-sikat. Apakah sudah hilang tingkat korosinya karena air? Belum tentu. Nanti kita akan coba lihat ya. Ini kan saya sudah rendam dengan air thinner ya, bukan air biasa tapi air thinner. Thinner itu sifatnya bisa mengikatkan air ya. Jadi kandungan air bisa lepas ataupun bisa menguap kalau dipanasin dengan blower saat di thinner. Ya, ini sudah, mungkin kita menilai ini sudah bersih ya, tetapi tidak begitu Ferguson. Kita coba lihat. Saya angkat untuk kaleng bagian IC power. Karena HP masuk air, yang sering diserang itu IC powernya. Karena itu IC yang sangat fatal ya. Jadi jalur feedback semua menuju ke IC power. Oke, ini sudah saya buka kalengnya dan perhatiin. Baru kelihatan aslinya. Ini coba perhatiin. Wow, tingkat korosinya ngeri ya teman-teman. Nah, ini ada kerak-kerak di sekitaran IC power. Nah, ini indikasinya kan berarti nggak bersih, padahal sudah saya rendam air thinner, saya sikat ya. Walaupun tadi misalnya ini sembuh lalu dipakai, suatu saat pasti IC powernya kena. Nah, ini saya bersihkan baru betul dengan thinner ya. Jadi nggak cukup hanya bersihin di luar, ternyata kita mesti angkat sampai ke bagian IC power. Setelah itu kita panasi, karena jelas tadi kan korosi di kelilingnya IC power, itu pasti masuk di bawah IC-nya. Lalu kita panasi seperti ini, tujuannya supaya kakinya itu lengket kembali. Nah, untuk pemanasan seperti ini saya gunakan blower di setelan anginnya 3, panasnya 380. Oke, jadi setelah kita coba panasi ya, tujuannya supaya tingkat korosi di bawah IC itu hilang. Mudah-mudahan bisa nyala ya. Jadi kenapa saat HP masuk air itu yang sering kena IC power? Jawabannya karena IC power itu banyak jalur tegangan feedback. Otomatis saat jalur feedback tegangan baterai menuju ke mesin tergenangi air, itu bisa menyebabkan konslet dan berujung IC power short atau rusak. Ya, ini saya nggak tahu apakah masih bisa diselamatkan untuk IC powernya, tapi yang jelas secara fisik kita tadi bisa lihat tingkat korosi yang terbanyak di IC power justru. Kalau nggak dibuka nggak tahu. Oke, kita coba cas. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, muncul tanda petir guys. Alhamdulillah. Nah, ini bisa kita pastiin ya, HP ini normal dan tidak akan merembet kemana-mana, karena tingkat korosi yang tersembunyi sudah kita bersihkan. Lalu imbasnya yang ke IC power juga kita sudah panasi, sehingga kaki
menjadi tersambung kembali ya, korosi pun hilang. Oke, untuk sentuh aman ya, untuk sentuh aman. Ini sayang banget saya kurang ngerti ini sandinya apa ya. Lalu untuk tombolnya, jadi ya menurut saya pribadi ya, rendam beras bisa menyembuhkan HP masuk air itu adalah mitos. Usahakan kalau masuk air ya, kalau nggak mau dibawa ke tempat servis ya, itu direndam terus dijemur. Itu pun belum tentu juga. Tadi sudah saya buktikan, saya sudah rendam dengan thinner, saya sikat-sikat, ternyata mesti harus angkat kalengnya sehingga kelihatan tuh tingkat korosinya. Luna, Luna ini HP dari mana nih? Dari Korea ya kayaknya. Luna, lu cinta Luna. Oke, ini kasus yang bisa kita bahas untuk memperkuat ternyata mitos ya, rendam beras menyembuhkan HP masuk air. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih atas supportnya dan tetap semangat. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.